tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, hajar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, hajar mereka, tangkap mereka, hajar mereka. Terbongkar fakta mengejutkan di balik kasus insiden KM50. Siapakah dalang sebenarnya? Mari kita lihat dulu video berikut ini. Tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, hajar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, hajar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, hajar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Bayangin, gaji 4 juta rupiah, dipotong angsuran rumah tiap bulan. Tinggal sisa 130.000 rupiah. Prajurit TNI mau makan apa? Ini katanya tunjangan wajib untuk punya rumah dinas. Nyatanya banyak rumahnya mangkrak. Ada di Purwakarta, Bekasi, Riau, dan setidaknya 8 titik lain. Bangunan kosong, janji penuh, tapi perut prajurit yang kosong. Audit mengungkap, ada potensi dana 586 miliar rupiah yang entah kemana. DPR janji bentuk panja, panggil Panglima TNI, KSAD, sampai prajurit yang jadi korban. Tapi, kita semua tahu, panja bukan sulap, dan rumah itu nggak akan tiba-tiba berdiri. Gaji prajurit muda cuma sekitar 2 jutaan. Tanpa tunjangan, hidup mereka udah ketat. Tapi dengan potongan 80%. Ya beginilah, seragam gagah, dompet rapuh. Rumah berkabut janji. Gaji berkabut harapan. Tunjangan wajib, atau wajib sengsara. Hasil audit Inspektorat Jenderal TNI AD terhadap Badan Pengelola Tunjangan Wajib Perumahan TNI AD pada 2022 menemukan 2 hal. Pertama, ada uang senilai 586,5 miliar yang dicairkan kepada penumpang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, kebijakan untuk mewajibkan prajurit Tamtama membeli rumah diduga tidak juga sesuai ketentuan. Di antaranya diduga dipaksa dan prajurit tersebut tidak tahu di mana rumah itu berada. Peristiwa ini diduga terjadi ketika Kepala Staf Angkatan Darat dijabat oleh Dudung Abdul Rahman. Dudung menjabat kesan sejak 2021 sampai 2023. Tim Indonesia Leaks menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya, rumah-rumah yang disebutkan yang rencananya ditujukan kepada prajurit diduga Subianto diminta untuk mengejar Jokowi ke Solo. Tak perlu mengejar koruptor sampai ke Antartika atau ke Gurun Sahara. Kira-kira begitu netizen hari ini ramai membincangkan tentang status saudara Joko Widodo yang telah dinobatkan oleh sebuah lembaga peneliti internasional tentang korupsi yang bermarkas di Belanda sebagai tokoh dunia yang paling korup. Nama Jokowi disejajarkan dengan nama Bashar Assad, rejim diktator Suriah yang sekarang kabur dari negaranya dan dipersoalkan oleh rakyatnya karena tentu saja rezim tersebut zolim tiran, diktator, dan juga korup. Nampaknya Bashar Assad 11-12 dengan saudara Joko Widodo. Bedanya Bashar Assad tak mampu mengunci kekuasaan agar tidak mempersoalkan dirinya secara hukum, sehingga dia harus dikejar-kejar oleh rakyat sehingga kabur. Sementara saudara Joko Widodo mampu mengunci kekuasaan orang-orang di lingkaran pemerintahan dan juga aparat penegak hukum, sehingga
Saudara Joko Widodo tidak mungkin bisa diseret secara hukum, sementara rakyat Indonesia nampaknya militansinya kalah dengan rakyat Suriah, sehingga rakyat Indonesia tidak mengambil sikap sebagaimana rakyat Suriah, sehingga sampai hari ini saudara Joko Widodo dengan berbagai kasusnya, dengan berbagai kebijakannya yang zalim itu masih tetap melenggang bebas di negeri ini. Tapi ada yang menarik ya, saudara Joko Widodo mengatakan bahwa itu kan hanya polling, kemudian framing, ya silahkan dibuktikan saja. Komentar saya terkait statement dari saudara Joko Widodo adalah yang pertama, memang itu polling, memang itu suara yang diambil dari sejumlah tokoh termasuk hakim dan sebagainya. Namun suara polling itu adalah suara hakim yang hakiki, suara mayoritas rakyat yang tidak bisa disuap. Berbeda dengan vonis pengadilan yang hanya 3 majelis hakim gampang disuap, sehingga orang tidak bisa divonis kasus korupsinya oleh hakim itu bukan berarti orang tadi tidak melakukan korupsi gitu. Sementara vonis rakyat, vonis polling publik itu sebenarnya yang justru merepresentasikan apa sebenarnya yang terjadi. Yang kedua, silahkan dibuktikan saja ya, sepanjang orang-orang yang disandra itu masih memegang kekuasaan, termasuk memegang jabatan di penegakan hukum kita, ya tentu tidak bisa dibuktikan gitu. Jadi tantangan saudara Joko Widodo untuk dibuktikan ya mana mungkin, karena orang-orang yang harusnya punya kewajiban untuk membuktikan korupsi itu sendiri tersandra secara hukum dan secara politik. Dan yang tiga yang paling penting adalah bahwa untuk membuktikan seorang korup itu bukan harus dengan vonis pengadilan, apalagi korupsi dengan jabatan, dengan kekuasaan. Korupsi politik itu tidak bisa diseret di hadapan hakim pengadilan. Korupsi politik ya dengan kekuasaan, apalagi seorang presiden itu hanya bisa diseret oleh rakyat, diarak oleh rakyat, atau setidaknya rakyat yang kemudian bangkit ya melawan kekuasaan yang zalim, yang korup tadi, sehingga penguasa yang korup itu kabur, sebagaimana Bashar Assad yang akhirnya kabur dari Suriah. Mungkinkah saudara Joko Widodo ingin diperlakukan seperti Bashar Assad, diadili oleh rakyat, sehingga Joko Widodo juga akan kabur dari Indonesia mengikuti jejak Bashar Assad? Dia waktu itu menjadi pimpinan komandan tempur di Timur Timur. Begitu dia ke Australia, padahal dia sudah pensiun jadi tentara. Begitu dia ke Australia, polisi Australia mengeluarkan surat penangkapan, dia tidak berani keluar dari airport, langsung balik lagi ke Indonesia. Kan efektif juga sebetulnya, walaupun dia tidak sempat ditangkap. Nah, jadi kita mau melakukan hal yang sama dalam konteks KM 50 ini. Nah, orang-orangnya siapa? Nanti kalau gugatannya sudah kita daftarkan di luar negeri itu baru kita umumkan siapa-siapa orang yang ketika dia di negara itu dia akan ditangkap. Jadi nanti itu kita akan sebarkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan informasinya, supaya dengan maksud supaya apa? Supaya kita semua terus menuntut KM 50 ini, bahwa KM 50 ini belum selesai dengan dibebaskannya, dilepaskannya, bukan dibebaskannya, diputus onslah namanya itu. Jadi di pengadilan itu ada putusan bersifat prispa, ada yang putusan bersifat onslah. Kalau prispa itu berarti dia tidak terbukti, tapi kalau onslah dia terbukti tapi disebutnya bukan melakukan tindak pidana, ada alasan pembenar. Nah, kemarin di pengadilan Jakarta Selatan ini disebutkan dia dilepaskan dari segala tuntutan, artinya dia terbukti melakukan penembakan, tetapi karena dia disebutnya membela diri. Cerita rekayasanya kan itu yang dibuat oleh Sambo, Ferdi Sambo itu kan cerita rekayasanya tembak menembak, padahal itu nggak ada tembak menembak sama sekali. Kita bisa buktikan dengan bukti-bukti yang ada bahwa mereka itu memang dibantai, diculik, diambil, disiksa, kemudian ditembak mati 6-6-nya itu. Kenapa tidak ada tembak menembak? 6-6-nya mendapatkan tembakan di dada, di jantung, tembakan mematikan semua. Kalau tembak menembak ada yang kena kaki, ada yang kena kuping, ada yang kena kelingking. Nah, itu baru tembak menembak karena nggak sengaja kan. Tapi kalau 6-6-nya ditembak di jantung dengan 2 peluru memastikan kematiannya, itu bukan tembak menembak, tapi itu sengaja ditembak. Memang sengaja ditembak dan dari jarak dekat. Kenapa dari jarak dekat? Karena masih ada sisa mesiunya di tubuh korban. Jadi itu yang harus kita terus-menerus tuntut di publik ini, supaya publik ini tidak gampang dikibulin bahwa dengan 2 orang kemarin itu memang dikorbankan, itu sengaja
Memang begitulah cerita rekayasa. Itu juga yang membuktikan bahwa mulai dari institusi penegak hukum, mulai dari aparat penegak hukum sampai dengan pengadilannya pun ikut terlibat menutupi kasus itu. Kan pengadilan Jakarta Selatan itu sebetulnya ikut terlibat. Terlibatnya kenapa? Seolah-olah memang betul-betul ada kejadian tembak menembak dan membebaskan orang itu kan sebetulnya bagian dari rekayasa. Itulah yang disebut dengan rencana yang sistematis dalam kategori unsur pelanggaran HAM berat itu. Jadi itu yang membuktikan bahwa itu pelanggaran HAM. Demikian. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kalau tidak salah sudah terjadi perpindahan kekuasaan. Tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi dalam tempo 5 tahun, 10 tahun bahkan. Apakah ada harapan bahwa kasus ini akan bisa diadili seadil-adilnya? Silakan tambahkan. Ya, kalau kita rujukannya kepada Undang-Undang 26 tahun 2000, maka proses itu akan dimulai di Komnas HAM sebetulnya, bukan dari